Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas hormon yang ada di korteks ginjal manusia. Manusia memiliki beberapa kelenjar penghasil hormon, diantaranya pineal, pituitari, tiroid, timus, dan pankreas. Sementara itu, hormon yang bekerja pada korteks ginjal dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Kelenjar endokrin atau kelenjar buntu melepaskan hasil sekresinya langsung ke dalam darah. Hasil sekresi tersebut dinamakan hormon. Lalu, di manakah letak kelenjar korteks adrenal? Kelenjar korteks adrenal berada di atas masing-masing ginjal dan terbenam di dalam jaringan lemak. Kelenjar korteks adrenal memiliki dua lapisan. Yang pertama adalah adrenal korteks. Adrenal korteks terdapat di bagian luar dan dapat menghasilkan kortisol. Yang kedua ada medula korteks yang terdapat di bagian tengah dan dapat menghasilkan hormon adrenalin dan noradrenalin, serta terdapat banyak pembuluh darah dan saraf. Korteks ginjal terbagi ke dalam beberapa zona. Yang pertama, zona glomerulosa, penghasil hormon mineral kortikoid. Yang kedua, ada zona vesikulata, di mana dia menghasilkan hormon glukokortikoid. Dan yang terakhir, zona retikularis, yang menghasilkan hormon seks dan hormon glukokortikoid. Fisiologi kelenjar adrenal. Berdasarkan efek kerja primernya, korteks adrenal terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, mineral kortikoid, contohnya aldosteron. Yang kedua, glukokortikoid, contohnya kortisol. Dan yang terakhir adalah androgen. Berikutnya ada mekanisme pengaturan sekresi hormon adrenal. Yang pertama ada RAAS atau renin-angiotensin-aldosteron system. Renin akan disekresikan oleh ginjal yang mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Kemudian angiotensin 1 akan berubah menjadi angiotensin 2 dengan bantuan ACE atau angiotensin converting enzyme. Angiotensin 2 akan berikatan dengan reseptor sehingga dihasilkan aldosteron. Berikutnya ada eritropoietin. Eritropoietin atau hormon glikoprotein akan mengontrol pembentukan sel darah merah pada sumsum tulang belakang. Kemudian ada sistem regulasi dan metabolisme hormon adrenal. Kadar kortisol dalam plasma dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama stres dan yang kedua adalah irama diurnal. Stres dan irama diurnal akan memicu hipotalamus dalam otak untuk mengeluarkan kortikotropin releasing hormone atau CRH. Selanjutnya, hipofisis anterior akan mengeluarkan hormon adrenokortikotropik atau ACTH yang akan memicu korteks adrenal untuk mengeluarkan kortisol. ACTH akan memobilisasi simpanan energi, meningkatkan glukosa dalam darah, asam amino dalam darah, dan asam lemak dalam darah. Sementara renin-angiotensin-aldosteron akan menahan garam dan H2O untuk membantu meningkatkan volume plasma dan membantu mempertahankan tekanan darah. Lalu ada aktivitas hormon korteks ginjal. Yang pertama aldosteron yang dihasilkan oleh zona glomerulosa pada korteks ginjal, yang berfungsi untuk meningkatkan konsentrasi Na+ dan mengurangi konsentrasi K+ dalam pembentukan urin. Sekresi aldosteron ini dikontrol oleh RAAS yang berfungsi sebagai pengontrol tekanan darah dan keseimbangan cairan dalam tubuh. Yang kedua ada hidrokortison dan kortikosteron yang berfungsi untuk memetabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. Kortikosteron digunakan untuk menekan sistem imun, sementara hidrokortison sebagai pengatur respon inflamasi tubuh. Sekresi hidrokortison dan kortikosteron ini dikendalikan oleh ACTH pada kelenjar hipofisis. Yang terakhir ada hormon androgen yang disekresi di zona retikularis pada korteks ginjal. Fungsinya untuk perkembangan hormon seks pria dan wanita. Kortisol terikat pada protein yang dinamakan transkortin, sementara aldosteron dan dehidroepiandrosteron atau androgen terikat pada albumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, perwakilan dari kelompok 5, akan membahas tentang hormon korteks ginjal, yaitu hormon adrenal, di mana saya akan menjelaskan tentang disfungsi atau kelainan pada hormon adrenal, yang secara garis besarnya itu dibagi menjadi 2 kelainan, yaitu karena kelebihan dan juga karena kekurangan hormon adrenal yang kita kenal sebagai Cushing syndrome dan Addison disease. Untuk mekanisme kerja obatnya sendiri umumnya bekerja pada tahap sintesis hormon mineral kortikoid dan glukokortikoid serta hormon androgen yang awalnya itu disintesis dari kolesterol sendiri, kemudian menjadi pregenolon, progesteron, dan selanjutnya itu menjadi hormon kortikosteroid, aldosteron, dan hormon seks atau androgen seperti testosteron dan estrogen serta progesteron yang
reproduksinya itu masing-masing pada kelamin atau alat reproduksi pria dan wanita. Gangguan atau kelainan pada kelenjar adrenal yang pertama itu adalah Cushing syndrome. Cushing syndrome sendiri prevalensinya itu untuk populasi wanita perbandingannya 1/10.000, dan untuk populasi pria itu perbandingannya 1/30.000. Cushing syndrome sendiri patofisiologinya itu merupakan suatu sindrom atau keadaan yang diakibatkan oleh efek metabolik yang merupakan suatu gabungan dari meningginya kadar glukokortikoid dalam darah yang menetap. Kadar yang tinggi ini terjadi bisa karena spontan atau karena pemberian dosis kortikosteroid efek farmakologi dalam jangka panjang. Untuk etiologi dari Cushing syndrome sendiri, yang pertama itu ada sekresi kortisol atau kortikosteron yang berlebihan karena kelebihan stimulasi hormon adrenokortikotropin, hormon yang mengakibatkan hiperplasia korteks ginjal. Dan etiologi yang kedua itu karena adanya pemberian glukokortikoid jangka panjang dalam dosis farmakologi. Jadi penyebab dari si Cushing syndrome ini ada faktor eksogen dan faktor endogen, dimana kalau faktor eksogennya itu pemberian kortikosteroid jangka panjang, dan yang faktor endogennya itu karena sekresi kortisolnya yang berlebihan. Untuk gejala atau manifestasi klinik dari Cushing syndrome sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu karena hipersekresi kortisol, hipersekresi ketosteroid, dan hipersekresi aldosteron. Untuk hipersekresi kortisol itu contohnya itu ada gejala moon face atau mukanya itu besar kayak embun gitu, tapi sebenarnya itu tuh penumpukan cairan, bisa di pipi atau di bagian leher. Terus ditandai dengan adanya gejala diabetes mellitus. Kemudian kalau untuk hipersekresi ketosteroid ini lebih kayak ke maskulinasi ya, suaranya lebih dalam, terus adanya pembesaran otot-otot gitu dan massa ototnya bertambah. Sama kalau misalkan untuk gejala hipersekresi aldosteron sendiri itu ditandai dengan adanya penyakit degeneratif seperti hipertensi dan gangguan keseimbangan cairan kayak hipokalemia, hipernatremia, diabetes insipidus, dan adanya edema. Namun edema sendiri itu jarang. Selanjutnya untuk diagnosisnya pada Cushing syndrome itu hiperkortisolisme dapat ditegakkan dengan pengujian urin bebas kortisol selama 24 jam atau tes penekan dexamethasone dosis rendah. Untuk terapi dari Cushing syndrome atau hiperkortisolisme ini, tujuan terapinya itu pastinya kita untuk mengurangi dan membatasi angka mobilitas dan mortalitas pasien, serta mengembalikan ke keadaan fungsional semulanya sambil meninjau dan menghilangkan dari si sumber atau faktor pencetusnya dengan meminimalkan defisiensi hipofisis atau kelenjar adrenalnya. Untuk terapi non farmakologi sendiri itu ada 3 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah adanya perawatan pilihan untuk Cushing syndrome, di mana ini bergantung pada kadar hormon ACTH secara independen. Dengan adanya terapi perawatan pilihan ini salah satu bentuknya itu seperti bedah tumor. Jadi tuh kayak kelainan pada hormon ACTH-nya itu dia yang dia sebagai target terapinya. Terus yang kedua itu adanya iradiasi hipofisis yang memberikan perbaikan klinis pasien sekitar 50% pada waktu 3 hingga 5 tahun, tetapi perbaikan ini mungkin nggak terlihat gitu ya selama rentang waktu 6 sampai 12 bulan. Jadi emang terapi non farmakologi ini cukup lama gitu. Dan yang ketiga itu adanya adrenalectomy laparoskopi. Ini mungkin lebih kayak ke bedahnya ya, bedah ke hormon adrenalnya sendiri. Jadi umumnya terapi non farmakologi ini tuh lebih ke pencegahan, tapi dia itu butuh waktu yang cukup lama dan
perubahannya itu nggak bisa signifikan gitu. Jadi sebisa mungkin untuk si kelainan Cushing syndrome ini kalau bisa dihindari, jangan sampai terjadi kelainan Cushing syndrome. Nah, untuk terapi farmakologinya sendiri kita ada 3 golongan. Golongan pertama yang akan saya bahas itu adalah penghambat steroidogenik. Penghambat steroidogenik itu ada 4 jenis obat. Yang pertama itu ada metirapon. Si metirapon ini mekanisme kerjanya itu menghambat si enzim 11 beta hidroksilase sehingga pembentukan si kortisol itu terhambat. Awalnya pasien dapat menunjukkan peningkatan konsentrasi ACTH pada plasma karena adanya penurunan kortisol secara tiba-tiba. Untuk efek farmakodinamiknya sendiri, penurunan kortisol akibat metirapon dia itu bisa merangsang sekresi ACTH yang selanjutnya merangsang sekresi kortisol sehingga kadar di plasmanya itu kembali normal seperti keadaan sebelum diberikan metirapon. Untuk metirapon sendiri dia itu mempunyai, kalau beberapa pasien mungkin adanya hipersensitivitas dan efek sampingnya itu mual, muntah, pusing, mengantuk, dan sakit kepala. Lalu contoh obat yang kedua ini dia merupakan salah satu golongan aldol untuk terapi anti fungi atau anti jamur, yaitu kita kenal dengan nama ketoconazole. Dia itu kerjanya dengan cara menghambat enzim sitokrom P450 yang termasuk enzim 11 beta hidroksilase dan 17 alfa hidroksilase. Ketoconazole ini efektif dalam menurunkan kadar kortisol serum setelah beberapa minggu terapi. Untuk ketoconazole sendiri ini pasien yang ada gangguan hati dan punya terapi hemodialisa, dia mungkin ada sedikit kontraindikasi. Sama untuk efek sampingnya itu adanya penurunan kadar testosteron atau hormon seks. Golongan inhibitor steroidogenik yang lain itu contohnya ada etomidat. Mekanisme kerjanya ini merupakan turunan imidazol dan mirip dengan ketoconazole. Dia itu sama menghambat kerja enzim 11 beta hidroksilase sehingga cuman dia itu tersedia dalam bentuk parenteralnya atau injeksinya. Nah, untuk etomidat sendiri dia itu adanya gangguan pada neonatus ya, sampai bayi berusia 6 bulan. Jadi mungkin ini bisa dikategorikan ini golongan kategori itu untuk ibu hamil C gitu. Jadi dia itu butuh benar-benar kayak perhatian khusus dari dokter. Nah, efek sampingnya ini dia menghambat biosintesis adrenokortikosteroid. Jadi sintesis hormonnya itu kan emang tetap harus berjalan, tapi dengan adanya pemberian si etomidat ini sintesisnya itu terhambat gitu. Yang keempat itu ada obat aminoglutetinib, di mana dia mekanisme kerjanya itu menghambat sintesis kortisol dengan menghalangi konversi dari kolesterol menjadi DHEA atau deoksihidroksi estroprogesteron di awal jalur kortisol. Efek farmakodinamiknya sendiri kombinasi dengan metirapon dapat mengatasi Cushing syndrome akibat hipersekresi ACTH dari hipofisis. Untuk kontraindikasinya itu beberapa pasien mengalami hipersensitivitas dan efek sampingnya itu ada sedasi parah, mual, dan adanya ruam kulit. Nah, golongan yang kedua untuk dari si terapi Cushing syndrome ini adalah golongan yang melepas neuromodulator ACTH. Itu ada 2 jenis obat. Yang pertama itu ada ciproheptadin. Ciproheptadin itu kita kenal dia sebagai antihistamin, tapi dia di sini sebagai pelepas neuromodulator ACTH pada kelainan Cushing syndrome. Yaitu mekanisme kerjanya menurunkan sekresi ACTH pada beberapa pasien. Kontraindikasi itu mungkin adanya glaukoma, riwayat asma, dan tekanan darah yang meningkat. Efek sampingnya ini detak jantung lebih kencang, sama serta adanya peningkatan berat badan. Karena umumnya untuk terapi alergi sendiri biasanya pasien yang mengonsumsi ciproheptadin ini dia efek sampingnya itu adanya peningkatan nafsu makan sehingga bisa meningkatkan berat badan.
Yang kedua itu pasi relatif, itu mekanisme kerjanya ini merupakan analognya somatostatin yang mengikat dan mengaktifkan reseptor somatostatin sehingga menghambat sekresi ACTH. Jadi sebenarnya itu sekresi dari hormon kortikosteroid itu yang dihambat pada umumnya. Kontraindikasinya itu hipersensitivitas dan efek sampingnya itu berupa diare, kelelahan, sakit kepala, dan nyeri otot. Oke, yang ketiga itu adalah agen pemblokir reseptor glukokortikoid. Itu contoh obatnya ada mifepristone, yaitu merupakan antagonis reseptor progesteron dan glukokortikoid yang menghambat penekanan dexamethasone dan meningkatkan kortisol endogen serta level ACTH pada subjek normal. Ini kontraindikasi pada wanita hamil. Efek sampingnya itu mengantuk, kram perut, sakit punggung, dan menurunnya nafsu makan. Ini ada guideline farmakoterapinya sendiri, untuk dosisnya masing-masing bisa dilihat di sini. Selanjutnya itu gangguan yang kedua adalah kelainan atau penyakit Addison. Prevalensi penyakit Addison sendiri itu 1 banding 100.000 orang dengan kejadian 56% pada pria dan 44% pada wanita. Ini bisa dilihat ya gambarnya, contoh yang dimaksud penyakit Addison itu kayak gini. Patofisiologinya ini, si penyakit Addison disebabkan oleh kegagalan korteks adrenal memproduksi hormon adrenokortikoid. Seringkali disebabkan oleh atrofi primer yang merupakan akibat autoimunisme, TBC, dan karsinoma. Etiologinya sebagian besar idiopatik atau autoimun yang terjadi akibat kerusakan adrenal neoplasma. Kemudian penyakit Addison primer ini disebabkan adanya kerusakan kelenjar adrenal. Untuk gejala klinisnya ini adanya defisiensi mineral kortikoid, glukokortikoid, lemah, kulit berbintik, ya, berbintik atau kayak belang-belang itu, mual, penurunan berat badan, dehidrasi, dan hipertensi. Untuk diagnosa penyakit Addison sendiri itu bisa dengan pengujian kadar serum natrium kurang dari 130 ml ekuivalen per liternya, terus kaliumnya itu lebih dari 5 ml ekuivalen per liternya. Dapat ditemukannya hipoglikemik dan adanya kadar kortisol di pagi hari yang rendah. Jadi untuk penyakit Addison ini kebalikannya dari Cushing syndrome. Kalau Cushing kelebihan, kalau si penyakit Addison dia itu kekurangan hormon adrenal. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu ada pemeriksaan skala lab. Terus untuk tata laksananya sendiri, jika darurat itu pemberian terapinya itu adanya pemberian hidrokortison suksinat 100 mg. Kemudian terapi jangka panjangnya itu ada hidrokortison suksinat 150 mg dengan pemberiannya semuanya secara intravena. Dan kalau misalkan masih parah itu bisa dibantu dengan pemberian per oral sebanyak 0,1 mg setiap harinya. Tujuan terapinya itu sama dengan Cushing syndrome, pastinya mengurangi morbiditas dan mortalitas serta mengembalikan fungsional dari adrenal si pasien, serta mencegah adanya insufisiensi atau kekurangan kelenjar adrenal dalam skala akut. Terapi non farmakologi itu menginformasikan pasien tentang komplikasi pengobatan, hasil yang diharapkan pengobatan dan kepatuhan serta kemungkinan efek samping. Untuk terapi farmakologinya sendiri itu ada pemberian kortikosteroid ya. Yang pertama itu ada hidrokortison, kortison, dan prednison yang diberikan 2 kali sehari dengan dosis efektif terendah sambil mengikuti dosis yang normal. Dosis awalnya itu yang disarankan 15-20 mg setiap harinya, setara dengan kortison 25-37,5 mg atau prednison 2,5 mg. Kontraindikasinya itu adanya pengeroposan tulang. Ya, emang jangka panjang itu kalau penggunaan kortikosteroid itu adanya pengeroposan tulang, hipertensi, dan ulkus septicum, serta efek sampingnya kesulitan tidur, nahan otot, dan kerapuhan tulang ya. Yang kedua itu adanya pemberian fluorokortison asetat dengan dosis 0,05 sampai 0,05 sampai 0,2 mg per hari. Ini adalah guideline farmakoterapinya.
naltrexone, hidrokortison, prednison, triamcinolone, metilprednisolon, betametason, dan dexamethasone, itu biasanya ada potensi anti-inflamasinya. Terus kalau misal untuk terapi Edison akutnya sendiri itu diberikan secara parenteral atau secara injeksi dengan kortikosteroid pilihan, karena kombinasi dari glukokortikoid dan banyak aktivitas mineral kortikoid ini bisa untuk terapi Edison akut. Dosis awalnya itu 100 mg pemberian intravena dengan infus cepat, diikuti oleh infus terus menerus, biasanya 10 mg per jam. Selanjutnya, jika pasien stabil, maka dapat diberikan hidrokortison oral yang dapat dimulai dengan dosis 50 setiap 6-8 jam. Dan yang kedua itu bisa dengan penggantian cairan. Sering diperlukan dan dapat dilakukan dengan pemberian intravena dextrosol 5% dalam larutan sel normal untuk mencapai kestabilan tekanan darah. Dan kalau misalkan dia terjadi hiperkalemia setelah fase pemeliharaan hidrokortison, maka bisa diberikan suplemen mineral kortikoid tambahan yang bisa diberikan, contohnya hidrokortison asetat 0,1 mg setiap harinya. Sekian untuk penjelasan gangguan karena kelebihan atau kekurangan hormon adrenal. Ini ada contoh referensinya dan beberapa bukti citasinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.